Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menghadirkan fakta terkini, analisis mendalam, dan cerita menarik seputar dunia sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kabar yang sangat spesial dan membanggakan, yaitu tentang Calvin Verdong, bek kiri timnas Indonesia, yang resmi bergabung dengan klub papan atas Liga Prancis, Lille OSC. Transfer ini bukan sekadar perpindahan pemain biasa, tetapi sebuah langkah monumental bagi karier Verdong dan sepak bola Indonesia. Kali ini, kita akan menelusuri perjalanan Verdong dari Akademi Belanda hingga menjadi sorotan Lille. Komentar menakjubkan dari Presiden klub Olivier Letang yang membandingkannya dengan Juan Bernat, dan apa arti langkah besar ini bagi masa depan sepak bola Indonesia. Jadi pastikan kalian simak sampai habis, karena cerita ini penuh inspirasi dan fakta menarik yang wajib diketahui. Sobat Cek Fakta, mari kita mulai dari latar belakang Lille OSC. Klub yang bermarkas di Stade Pierre-Mauroy ini adalah salah satu kekuatan utama di Ligue 1 Prancis. Mereka pernah menjuarai Ligue 1 pada musim 2020-2021, mengalahkan dominasi Paris Saint-Germain yang dipenuhi bintang-bintang kelas dunia seperti Neymar, Kylian Mbappé, hingga Angel Di Maria. Lille dikenal sebagai klub yang pandai menemukan talenta muda, membentuknya, dan kemudian mempersiapkannya untuk karier di level tinggi. Dari Nicolas Pepe yang bersinar di Arsenal hingga Victor Osimhen yang sekarang jadi bintang Napoli, Lille selalu menjadi tempat lahirnya pemain-pemain berkualitas. Oleh karena itu, ketika Lille memboyong Calvin Verdong, jelas mereka melihat potensi besar di dalam dirinya. Transfer Verdong ke Lille terjadi di detik-detik terakhir penutupan bursa transfer musim panas ke 2025. Lille mengeluarkan dana sebesar 3 juta euro atau sekitar 58,6 miliar rupiah untuk memboyongnya dari Nijmegen. Keputusan ini diambil karena Lille membutuhkan bek kiri baru. Pasalnya, klub tersebut kehilangan dua pemain di posisi tersebut, Gabriel Gudmundsson yang ditebus oleh Leeds United di Inggris, dan Michel Baca yang kembali ke Atalanta setelah masa peminjaman berakhir. Dengan hanya tersisa Romain Perraud sebagai bek kiri utama, Lille memutuskan untuk mendatangkan Verdong sebagai solusi. Bagi Nijmegen, Verdong bukan pemain sembarangan. Ia adalah wakil kapten klub, pemain yang konsisten dan dihormati di ruang ganti. Selama membela Nijmegen, Verdong menunjukkan kualitas luar biasa, baik dalam bertahan maupun menyerang. Ia dikenal punya kemampuan membaca permainan dengan baik, teknik yang rapi, serta keberanian untuk naik membantu serangan dengan umpan silang akurat. Semua kualitas ini yang membuat Lille tertarik memboyongnya ke Liga pertama. Tak lama setelah kepindahan Verdong diumumkan, Presiden Lille Olivier Letang memberikan komentar yang membuat publik Indonesia bangga. Dalam wawancara dengan media lokal, Letang menyebut bahwa Verdong mengingatkannya pada Juan Bernat, bek kiri asal Spanyol yang pernah bermain untuk Bayern Munchen dan PSG. Letang berkata, "Saya tidak suka membandingkan, tapi dia pemain yang sedikit mengingatkan saya pada Juan Bernat." Juan Bernat sendiri adalah sosok legendaris bagi banyak penggemar sepak bola Eropa. Bernat dikenal sebagai bek kiri cepat, punya teknik mumpuni, dan mental bertarung yang tinggi. Ia pernah membela Bayern Munchen selama 4 tahun dan PSG selama 7 tahun, berpengalaman di Liga Champions, serta menjadi bagian penting dari kesuksesan tim-timnya. Pernyataan Letang jelas bukan pujian sembarangan. Ia mengakui kualitas Verdong yang dinamis, teknis, dan memiliki mental kuat, hampir setara dengan pemain kelas dunia seperti Bernat. Kabar ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Calvin Verdong resmi tercatat sebagai pemain Indonesia pertama yang bergabung dengan klub Liga Prancis. Sebuah pencapaian bersejarah yang menandai bahwa pemain Indonesia kini mulai diperhitungkan di kancah sepak bola Eropa. Meskipun begitu, Verdong masih harus bersaing keras untuk mendapatkan menit bermain. Saat ini, Romain Perraud masih menjadi pilihan utama di pos bek kiri Lille, sehingga Verdong harus bekerja keras di sesi latihan, menunjukkan dedikasi, dan menunggu kesempatan untuk membuktikan kualitasnya. Dalam wawancara singkat, Verdong menegaskan mental juangnya. "Untuk saat ini, saya ingin bermain. Kalau tidak, saya akan bekerja keras." Pernyataan ini mencerminkan karakter pemain yang tidak mudah menyerah,
memiliki motivasi tinggi, dan siap bersaing demi posisi inti. Ini adalah mental yang sama yang dibutuhkan untuk bertarung di liga top Eropa seperti Liga pertama. Perjalanan Verdonk hingga sampai ke Lille tentu tidak mudah. Ia lahir dan dibesarkan di Belanda, meniti karier dari Akademi Feyenoord, sempat dipinjamkan ke beberapa klub, dan akhirnya menemukan stabilitas di NAC Nijmegen. Di sana, ia berkembang menjadi pemain matang dan mendapatkan pengalaman penting sebagai wakil kapten, hingga akhirnya menarik perhatian Lille. Langkah ini juga menjadi bukti nyata bahwa kerja keras dan konsistensi di level klub bisa membuka peluang besar, bahkan untuk pemain asal Indonesia yang bermain di luar negeri. Selain prestasi klub, Kelvin Verdonk juga menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kehadirannya di Eropa memberikan pengalaman berharga yang bisa dibawa ke tim nasional. Dengan jam terbang di Liga Top Eropa, ia diharapkan bisa menjadi andalan lini belakang Garuda, membantu tim menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun ajang internasional lainnya. Ini juga menunjukkan bagaimana sepak bola Indonesia mulai memiliki pemain dengan kualitas internasional yang bisa mengangkat reputasi tim nasional. Tidak hanya itu, kepindahan Verdonk juga menambah daftar pemain diaspora Indonesia yang berkarier di Eropa. Sebelumnya, kita sudah melihat nama-nama seperti Jain Zes di Italia, Tamhe di Belanda, dan Ragnar Oratmangon di Turki. Kini, Kelvin Verdonk membuka pintu bagi pemain Indonesia untuk menembus pasar Prancis. Ini adalah langkah penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia secara global, karena semakin banyak pemain yang bermain di Liga Top Eropa, semakin meningkat pula pengalaman dan kualitas yang bisa mereka bawa ke tim nasional. Tentu saja, tantangan di Liga 1 tidak mudah. Liga ini dikenal keras, penuh fisik, dan dihuni banyak pemain berbakat. PSG, dengan bintang-bintangnya, lain dengan akademi hebat, Marseille yang selalu kompetitif, hingga Monaco yang menjadi ladang lahirnya talenta muda, semua akan menjadi ujian bagi Verdonk. Namun, di balik tantangan itu, tersimpan peluang besar. Jika Verdonk mampu menembus skuad utama Lille, namanya bisa melambung lebih tinggi lagi di Eropa dan membuka jalan bagi prestasi lebih besar di level internasional. Selain faktor teknis, ada juga tekanan psikologis yang harus dihadapi Verdonk. Sebagai pemain Indonesia pertama di Liga 1, sorotan media tentu sangat tinggi. Ia akan menjadi simbol dan inspirasi bagi banyak pemain muda di tanah air. Harapan publik juga tinggi, sehingga mental dan kedewasaan dalam mengelola tekanan menjadi kunci kesuksesan. Dalam hal ini, pengalaman bermain di NAC Nijmegen dan tanggung jawab sebagai wakil kapten sebelumnya menjadi bekal penting bagi Verdonk untuk tetap fokus dan profesional. Sobat Cek Fakta, mari kita tarik kesimpulan dari semua ini. Kisah Kelvin Verdonk bukan hanya tentang transfer seorang pemain, tetapi juga tentang kerja keras, konsistensi, dan keberanian mengambil peluang besar. Dari akademi di Belanda, berjuang di Eredivisie, hingga kini resmi berseragam Lille, ia menunjukkan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan jika dibarengi usaha dan dedikasi. Bagi sepak bola Indonesia, ini adalah momentum bersejarah. Kita punya pemain yang bermain di salah satu liga top Eropa, dan ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk bermimpi lebih tinggi. Dengan dukungan yang tepat, latihan yang disiplin, dan mental kuat, Verdonk berpotensi membawa dampak positif bagi tim nasional dan membantu mengangkat kualitas sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sobat Cek Fakta, mari kita dukung Kelvin Verdonk sepenuh hati. Doakan ia bisa bersaing sehat di Lille, mendapatkan kesempatan bermain, dan membuktikan kualitasnya. Semoga langkahnya menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda di Indonesia, bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kerja keras, dedikasi, dan mimpi besar digabungkan. Terima kasih telah menonton pembahasan lengkap kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kalian selalu mendapatkan update menarik seputar sepak bola Indonesia maupun dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung Garuda dan pemain-pemain Indonesia yang menorehkan sejarah di kancah internasional. Salam olahraga!